Melalui evolusi dengan memasuki kolam darah, berhasil berubah menjadi bentuk iblis tanduk tunggal. Namun, saat pertama kali saya muncul dalam bentuk manusia di depan, dia malah terus menatap saya. Ternyata telah membunuh 444 pemain untuk masuk ke kolam darah. Namun, dia hanyalah monster elit dalam permainan. Perlengkapan dari pemain yang mati sudah memenuhi tanah, termasuk banyak perlengkapan langka. Ini tentu saja menarik lebih banyak pemain serakah. Namun, tak peduli sekuat apa pemainnya, di depan tengkorak ini mereka tampak tak berdaya. Meskipun mereka mencoba taktik pengepungan, tetap saja tidak bisa menang. Dengan satu serangan, semuanya terbunuh. Namun, dia tidak puas. Dia masih bergumam bahwa dia masih membunuh terlalu sedikit. Namun, tidak ada yang menyangka, monster yang sangat kuat ini, 3 hari yang lalu masih seorang pegawai kantoran. Luli sebelumnya adalah seorang karyawan kunci di sebuah perusahaan game. Namun karena menyelidiki sebuah kasus orang hilang, dia dipecat oleh bosnya karena merugikan keuntungan perusahaan. Luli dengan cepat menyelesaikan proses pengunduran diri. Karena tujuan utamanya sudah tercapai, dia masuk ke perusahaan ini untuk menyelidiki hilangnya kakaknya. Dan akhirnya, di perusahaan ini, dia menemukan petunjuk tentang kakaknya. Setelah itu, dia kembali ke rumah. Luli memutuskan untuk masuk ke dalam sebuah game bernama Huan Yue bersama adiknya. Karena Luli menduga bahwa alasan hilangnya kakaknya pasti ada kaitannya dengan game ini. Tidak lama kemudian, keduanya masuk ke dalam game menggunakan perangkat. Karena Luli menduga bahwa hilangnya kakaknya pasti berhubungan dengan game ini. Dengan cepat, keduanya masuk ke game melalui perangkat. Karena perangkat ini bisa langsung terhubung dengan neuron otak. Setelah masuk ke dalam game, segala hal terasa sangat nyata. Baik suhu tubuh maupun kelembaban udara. Semuanya terasa seperti di dunia nyata. Adiknya segera mengajak seorang wanita untuk berduet. Mereka memutuskan untuk mengerjakan tugas bersama agar bisa naik level lebih cepat. Sementara itu, Luli memilih untuk menjelajah sendiri. Setelah berpisah, masing-masing melanjutkan jalannya. Luli membuka jendela kode tukar khusus melalui asisten game. Kemudian, dia memasukkan kode tersebut. Setelah itu, Luli menerima 3 email. Luli berhasil menerima 3 surat email. Setelah dibuka, ternyata di dalamnya ada 3 item perlengkapan khusus. Ternyata ini adalah cheat yang dibuat oleh Luli sendiri. Item pertama adalah gelang full time. Gelang ini dapat berkembang seiring dengan level karakter dan meningkatkan kualitas peralatan. Atribut tersembunyi adalah setiap kali kualitas peralatan meningkat, pemakainya dapat secara acak memperoleh satu keterampilan khusus berdasarkan profesi. Item kedua adalah buku prestasi acak. Buku ini dapat menghasilkan prestasi secara acak berdasarkan waktu yang dihabiskan oleh karakter. Setelah menyelesaikan tugas prestasi, pemain dapat menerima hadiah secara acak. Atribut tersembunyi masih belum diketahui. Sedangkan item ketiga adalah yang paling penting. Undangan dari Hell Asura. Luli telah menyusup ke perusahaan game Tianming selama 2 tahun. Tujuannya adalah untuk mendapatkan ini. Ini adalah alur cerita tersembunyi yang didapatkan kakaknya saat uji coba beta. Ini seharusnya adalah sumber dari hilangnya kakaknya. Untuk bisa menemukan kakaknya, Luli dengan tegas membuka undangan tersebut. Sementara itu, setelah berganti profesi, alur cerita baru akan terpicu. Luli tanpa ragu memilih konfirmasi. Segera setelah itu, Luli merasakan sakit yang hebat di dadanya. Kemudian, dia terkejut menyadari bahwa tiba-tiba ada 4 tengkorak muncul di sekitarnya. Salah satunya mulai berbicara dalam bahasa yang sama sekali tidak bisa dimengerti oleh Luli. Detik berikutnya, Luli terkejut karena dadanya ditembus oleh senjata tajam dari keempat orang tersebut. Luli tidak mengerti mengapa ada alur cerita seperti ini yang bahkan dia sendiri tidak tahu. Namun, rasa sakit yang nyata yang terasa di tubuhnya membuat kesadarannya semakin kabur. Sementara itu, sistem mulai mengeluarkan peringatan terus-menerus. Terdeteksi bahwa karakter Anda telah mati. Kesalahan sistem. Restart gagal. Kode kesalahan. Sumber data Anda tidak terdeteksi. Tidak bisa keluar dari game. Saat Luli mengira dirinya akan mati dalam game, kesadarannya kembali, dan tangan kanannya dengan kuat meraih sesuatu. Namun, dia terkejut karena mendapati dirinya telah berubah menjadi seorang pejuang level 1. Luli tidak mengerti. Bukankah dia seharusnya menjadi Asura? Sambil penasaran, dia mengamati lingkungan yang asing ini. Dia melihat di depannya ada NPC yang mengenakan jubah. Orang itu berbicara dengan kata-kata aneh. Bangunlah, hambaku. Luli berniat untuk mendekat dan bertanya. Namun, setelah menyadari orang itu tidak berbicara dengannya, Luli memutuskan untuk mencari orang lain dan bertanya. Namun, tindakan Luli ini terlihat berbeda di mata Rin. Pemanggilnya bukan hanya bisa berbicara, tetapi juga tidak mendengarkan perintahnya. Karena itu, Rin memutuskan untuk memberi pelajaran. Dia mulai membaca mantra, kemudian mengulurkan tangan kirinya ke arah kepala Luli, dan bersiap untuk melepaskan keterampilan berikutnya. Luli benar-benar bingung. Apakah ini semacam balas dendam bagi pemula? Tapi aku baru level 1. Loh, tidak punya keterampilan apa-apa. Siapa yang mendesain alur cerita kayak gini, sih? Namun, tepat pada saat itu terdengar suara ledakan keras. Sebuah kaki besar jatuh dengan keras. Luli beruntung tidak terinjak. Sebaliknya, dia terpental keluar.
Namun yang mengejutkannya adalah, pemilik kaki besar itu ternyata adalah seorang raksasa. Dan raksasa itu besar banget, bahkan sangat berlebihan. Bos level 30 yang malang, langsung dihancurkan oleh kaki raksasa itu. Luli melihat raksasa yang sangat besar di depannya. Seketika merasa apakah dia salah masuk peta. Jika monster-monster seperti ini, bagaimana cara bermain dalam peta ini? Ini benar-benar gak bisa dimainkan. Namun, tak lama setelah itu, Luli mengetahui melalui asisten game CC bahwa daerah tempat dia berada saat ini merupakan sumber dari semua bos tingkat tinggi dalam game ini. Ini adalah daerah dengan tingkat bahaya tertinggi. Luli memutuskan untuk menyelesaikan beberapa misi dan naik level terlebih dahulu. Dia pun menggunakan CC untuk mencari titik misi yang terletak 100 km jauhnya. Setelah berlari dengan cepat, akhirnya dia sampai di titik misi tersebut. Namun, pada saat ini, untuk masuk, ternyata harus mengantri selama 2 jam. Namun, Luli menyadari, di samping ada sebuah pintu masuk yang bahkan tidak ada antrian. Meskipun itu bukan rute yang direncanakan, tapi tetap saja masuk kota. Kita tidak boleh terlalu kaku dalam hidup. Dengan cepat, Luli sampai di pintu masuk. Dia kira 2 penjaga babi di pintu akan sulit diajak bicara. Tapi ternyata mereka dengan cepat membiarkan Luli masuk. Luli cepat-cepat melambaikan tangan untuk mengucapkan terima kasih. Namun dia tidak menyadari, 2 babi penjaga di belakangnya malah tertawa terbahak-bahak. Kakak ini lucu banget. Dia malah mengucapkan terima kasih. Nanti kalau dimulai, kita lihat saja betapa tragisnya si kampungan itu mati. Begitu sistem mengumumkan, pendaftaran untuk acara Feng Yuntai sudah berakhir. Dan terdengar sorakan dari dalam kota. Saat itu, Luli belum tahu bahwa dirinya sebenarnya sudah berada di zona maut. Namun, saat Luli masuk ke arena duel, wasit kelinci menyambut peserta terakhir ini. Namun, saat wasit melihat data pribadi Luli, tahanannya 5, ternyata dia hanya seorang tengkorak level 1. Pemandangan ini langsung memicu keributan di antara penonton. Peserta lainnya, mereka semua juga meremehkan tengkorak level 1 ini. Meskipun begitu, wasit kelinci tetap mengumumkan dimulainya pertandingan. Aturan pertandingan adalah mode 8 orang, duel 2-2. Pemenangnya adalah yang bertahan hingga akhir. Dan demi keadilan pertandingan, tingkat peserta akan disesuaikan ke level 10. Karena itu, saat peserta lain diturunkan levelnya, Luli justru naik ke level 10. Dan saat itu juga, suatu suara terdengar di dalam pikiran Luli. Selamat, pemain telah mencapai level 10. Silakan pilih pekerjaan awal Anda. Mengingat sebelumnya, ketika bermain game dengan kakak dan adik, mereka semua bilang mereka cocok dengan profesi pembunuh. Tanpa ragu, dia memilih profesi pembunuh. Selamat, Anda telah beralih ke profesi pembunuh. Anda telah menerima perlengkapan sementara, pisau tajam. Segera setelah itu, wasit kelinci mulai memperkenalkan para juri untuk pertandingan kali ini. Pemimpin bulan utara kota Blood Moon, Zhuang Huanshui. Pemimpin bulan timur kota Blood Moon, Wu Yue. Begitu sang mentor muncul, penonton mulai ramai membicarakannya. Murid Tuan Yue adalah Han Yixiao, jenius tak terkalahkan, yang baru saja mencatat 10 kemenangan berturut-turut di Windy Arena, mengguncang kota Blood Moon. Mendengar ini, Luli sangat terkejut. Han Yixiao kan kakaknya sendiri, akhirnya menemukan petunjuknya, wanita yang bernama Wu Yue ini. Segera setelah itu, pertandingan angin guntur resmi dimulai. Dengan aturan khusus 8 melawan 4, 3 jenius dengan mudah menonjol tanpa kesulitan. Namun tidak ada yang mengira, peserta keempat yang menang, ternyata adalah Luli, peserta lemah. Pertandingan selanjutnya adalah 4 melawan 2, duel yang kejam. Begitu Grell, monster dengan 2 pedang, masuk ke arena, dia meminta Luli untuk menyerah. Di mata seorang jenius seperti dia, Luli hanyalah seorang yang lemah dan tidak layak untuk dia perhatikan. Namun, Luli juga seorang jenius matematika tingkat tinggi. Bagaimana bisa dia menyerah sebelum bertanding? Namun, tindakan Luli yang menantang membuat Grell marah. Grell langsung mengeluarkan serangan memutar pedang yang memukau, bertujuan untuk membunuh Luli yang sombong itu seketika. Namun, Luli berhasil menghindari serangan itu berkat kelincahannya. Grell dengan sikap meremehkan berkata, itu hanya keberuntungan. Hanya beruntung bisa menghindari serangan cepatku. Namun setelah itu, Grell melanjutkan serangan dengan gerakan sabetan horizontal yang memiliki jangkauan luas. Atau serangan dengan kekuatan luar biasa, serangan pemburu langit. Semua serangan itu berhasil dihindari oleh Luli. Setelah proses pengumpulan informasi sebelumnya, Luli mengamati panjang lengan musuh yang sekitar 80 cm, panjang bilah pedang 100 cm, panjang total pedang 120 cm. Berdasarkan data ini, Luli menghitung bahwa jarak maksimum serangan musuh kurang dari 200 cm. Selama ia mengatur posisinya lebih dari 200 cm dari musuh, maka dia tidak akan diserang. Serangan GR terus-menerus dihindari oleh Luli, ditambah dengan ejekan dari penonton. GR mulai panik. GR yang sangat marah berteriak, "Sialan, kamu! Serangan berikutnya akan kubunuh kamu." Namun, dia tidak pernah menyangka, Luli sudah menghitung semuanya. Hanya menunggu kesempatan sempurna ini, Luli mengaktifkan kemampuannya, serangan komet. Dengan begitu, GR, sang jenius masa lalu, menjadi arwah di bawah pedang Luli. Meskipun penampilan luar biasa seperti Luli, tidak menarik terlalu banyak perhatian dari para mentor. Bagaimanapun juga,
Di dunia ini, darah rendah selalu hanya bisa menjadi sampah. Pertarungan selanjutnya di 4 vs 2, terjadi antara Suezua dan Bele. Keduanya adalah anak-anak langit yang terkenal. Satu adalah guru perang darah, yang lainnya adalah kesatria zombie. Begitu pertandingan dimulai, kesatria zombie Bele langsung menggunakan serangan terkuat, aliran kilat instan. Serangan ini setidaknya 5 kali lebih cepat daripada serangan serba. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Yang mengejutkan, Suezua ternyata menggigit kekuatan Bele. Dengan kekuatan gigitan, pedang tajam yang terbuat dari besi baja hancur seketika. Inilah jurang besar antara darah bangsawan dan darah rendah. Dalam sekejap, serangan Suezua yang mematikan, cakar gila, menghantam tubuh Bele. Ketika mayat zombie Bele terjatuh ke tanah, tidak bergerak lagi. Pada saat yang sama, Suezua tidak lupa mengolok-oloknya. Sementara itu, darah murni Suezua juga menarik perhatian para mentor. Luli menyadari bahwa tingkat si singa kecil ini, meskipun diturunkan ke level yang sama dengan yang lain, namun atribut dasarnya jauh lebih tinggi dari rata-rata. Jelas, pertempuran terakhir antara Luli dan Suezua akan menjadi pertempuran yang luar biasa. Wu Yue adalah wanita paling cantik di kota darah bulan. Tapi dia tertarik pada saya, si tengkorak rusak ini. Dia bahkan mengatakan ingin memasukkan saya ke dalam haramnya dan memainkannya sesuka hati. Semua karena saya mengalahkan si singa gila Suezua yang memiliki garis darah epik. Kembali ke final tadi di arena Feng Yun, Suezua kini mengalihkan semua cahaya ke arah saya dan berkata, "Sampah rendah, apa kamu tidak berani untuk maju ke arena? Saya belum selesai bermain. Saya tahu betul bahwa saya hampir tidak memiliki peluang untuk menang melawan dia. Namun, jika saya tidak memenangkan pertandingan ini, saya tidak akan bisa mendekati wanita itu dan mendapatkan petunjuk tentang kakak saya." Saat ini, Wu Yue juga menantikan saya untuk melanjutkan ke pertandingan. Setelah berpikir panjang, saya memutuskan untuk tetap melanjutkan duel. Melihat saya masih berani naik ke arena, Suezua tertawa terbahak-bahak. Makhluk rendah memang bodoh, hanya dengan sedikit provokasi, langsung terjebak. Aku akan menggigit tulangmu satu persatu, sebagai hidangan penutup untuk merayakan kemenangan saya. Mendengar itu, mataku menyipit. Ternyata, kamu cukup pandai menggonggong. Ya, setelah berkata begitu, saya berubah menjadi kilat dan melesat menuju dia. Suezua melihat itu, tetapi tetap berdiri diam, tidak menghindar atau mengelak. Dia mengejek kecepatanku yang tidak lebih cepat dari Bele. Namun, ketika dia berusaha menghalangi saya dengan tangannya, saya tiba-tiba muncul di belakangnya dengan teleportasi. Namun, gerakan cepat seperti kilat ini masih bisa ditangkap olehnya. Dengan cepat, dia membungkuk dan menghindari seranganku. Tidak berhasil, saya segera menarik diri. Sekejap kemudian, serangan Suezua datang dengan kecepatan tinggi. Untungnya, saya berhasil menghindar dengan menarik diri tepat waktu. Bahkan kecepatan yang paling saya kuasai pun tidak memberi saya keunggulan. Semua atributnya sepertinya lebih tinggi dari saya. Namun, saat itu, Suezua merasa ada luka di wajahnya. Dia tidak bisa menerima bahwa dirinya terluka oleh makhluk rendah seperti saya. Lalu dia menggunakan kartu trufnya tanpa ragu, meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan kritikalnya sebesar 20% selama 15 detik. Melihat ini, Wu Yue tidak sabar menantikan penampilan saya selanjutnya. Saat itu, gerakan Suezua memicu ledakan hebat. Dalam sekejap, dia sudah berada di hadapanku. Saya tidak sempat bereaksi dan buru-buru mengangkat pedang untuk bertahan. Kekuatan serangannya begitu besar hingga saya terlempar sejauh ratusan meter. Namun, saat saya berhasil menstabilkan diri, serangan keterampilan Explosion Claw sudah sangat dekat. Melihat kondisi ini, saya memutuskan untuk sepenuhnya mengungkapkan kekuatan tersembunyi saya. Pada saat keterampilan itu diaktifkan, kemampuan invisibility saya berubah menjadi bayangan. Dalam sekejap, saya muncul di belakang Suezua. Inilah saat yang kutunggu. Kukira saat kamu mengaktifkan keterampilan ini, kamu tidak bisa berputar, kan? Namun, Suezua tertawa mendengar itu. Rencanamu sangat baik, tapi sayangnya, itu tidak berguna bagiku. Setelah itu, dia mengeluarkan teriakan keras. Dalam sekejap, sebuah kekuatan membuatku terperangkap di tempat, tidak bisa bergerak. Adegan ini membuat para komentator ternganga. Ternyata, ini adalah keterampilan darah khas dari klan Singa Darah, Blood Fury Lion Roar Asteris. Keterampilan ini dapat membekukan lawan dalam radius 5 meter selama 2,5 detik. Bahkan Zhuang Huanshui tidak bisa menahan pujian untuknya. Namun, Wu Yue tampak sedikit kecewa padaku. Apa hanya itu kemampuanmu? Saat itu, serangan Suezua sudah jatuh. Serangan ini membuatkan aku kehilangan lengan kanan dalam sekejap. Dan ketika aku mencoba menarik diri, tulang kaki kananku juga patah begitu saja. Melihat itu, Suezua tertawa gila. Lalu, bagaimana kamu ingin mati? Namun dia tidak tahu bahwa semuanya masih dalam kendali saya. Saat dia menginjak tulang kakinya, kesempatan untuk membalikkan keadaan akhirnya datang. Kemudian, aku melemparkan pisau ke arahnya. Sementara itu, lengan yang terputus di belakangnya juga bergerak. Dengan mudah dia menangkis seranganku. Mengira aku sedang berjuang mati-matian. Dia sama sekali tidak memperhatikan apa yang terjadi di belakang. Segera setelah itu, aku menggunakan keterampilan Backstep Asteris. Dua sosok menyerang dari dua arah, depan dan belakang. Secepat kilat,
Sebuah pisau menembus tubuhnya dari belakang. Sekejap kemudian, dia terjatuh. Saat itu, penonton di tribun terdiam. Bahkan Wu Yue dan Zhuang Huanshui terlihat terkejut. Saat itu, Sue Zhuo mulai meminta bantuan dengan panik kepada orang-orang di luar arena. Namun, saat aku mengangkat tangan untuk memberikan pukulan terakhir, Zhuang Huanshui di atas panggung mendengus dingin. Sekejap mata, dia sudah berdiri di depan Sue Zhuo. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, lalu menggenggamnya perlahan. Tiba-tiba, tubuhku terurai oleh kekuatan yang mengerikan. Dalam sekejap, hanya sisa tengkorak yang tertinggal. Tiba-tiba, sebuah tangan ramping menghentikan kekuatan yang sedang menghancurkanku. Nampak Wu Yue memegang tubuhku yang sudah rusak di tangannya. Sementara itu, energi gelap berkumpul di ujung jarinya. Ini adalah salah satu keterampilan terkenal miliknya, Asteris Tangan Langit Asteris. Begitu dia menunjuk, seberkas sinar gelap yang mengerikan langsung melesat keluar. Sinar itu bahkan berhasil menghancurkan dinding arena, membuat lubang besar. Pada saat yang sama, Zhuang Huanshui juga tampak sangat terkejut. Bahkan lengan kanannya terluka parah akibat serangan itu. Segera setelah itu, Wu Yue mulai memperbaiki tubuhku. Kemudian dia berkata, mulai sekarang, kamu adalah milikku. Sekejap mata, tubuhku yang rusak itu kembali pulih sempurna, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian Wu Yue tersenyum dan berkata, kalian berdua, apakah belum mengumumkan hasil pertandingan? Apakah kalian juga ingin merasakannya? Saat itu, penonton dan pembawa acara langsung berkeringat dingin. Hari ini, di hadapan kita, lahir seorang bintang baru. Selamat kepada peserta Zhan Yue yang menjadi juara pada Feng Yun Stage kali ini. Selanjutnya, Feng Yun Stage memberikan hadiah dan meningkatkan level hingga level 15. Kemampuan pasif Dark Side meningkatkan kelincahan sebanyak 20%. Juga diberikan pisau legendaris Blood Crying Blade Asteris. Tak disangka, senjata ini memiliki kemampuan menghisap darah. Bahkan kedua pembawa acara tidak bisa menahan pujian mereka. Bukankah ini memang dirancang khusus untuk peserta Zhan Yue? Kemudian Wu Yue berkata, sekarang tubuhmu sudah sembuh. Hadiah sudah diterima. Maka kita mulai Feng Yun Jie Asteris. Pembawa acara kemudian mulai memperkenalkan aturan. Aturan Feng Yun Jie adalah bahwa juara akan bertindak sebagai bos dan harus bertahan hidup melawan para peserta lainnya. Wu Yue, hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Aku akan melaporkan ini kepada Tuan Kota. Nanti kau akan menyesal. Saat itu, kemarahan Wu Yue mencapai puncaknya. Zhuang Huanshui, kau pengecut tua. Kau yang melanggar aturan Feng Yun Stage tanpa izin. Berusaha memberikan kemenangan kepada Sue Zhuo, dan terus-menerus mencemarkan namaku. Kemudian, keduanya mulai bertengkar dengan sengit. 3 orang yang terlibat, setelah melihat apa yang terjadi sebelumnya, langsung lari terbirit-birit. Anak kecil, jika kamu tidak membunuh 1000 orang, aku akan menghukummu nanti. Saat itu, sebuah pencapaian acak terpicu. Begitu keluar dari portal, aku langsung bertemu dengan 4 pria berkepala botak. Saat itu, gelang pengukur penuh waktu mendeteksi bahwa karakter telah naik level. Hadiah sedikit meningkatkan atribut dasar, dan saya mendapatkan keterampilan acak tajam pemburu musuh. Bisa melakukan 4 serangan berantai pada target dengan cepat. Jika berhasil membunuh target, bisa mengembalikan waktu cooldown skill. Kemudian, saya menurunkan HP 4 orang tersebut. Waktunya mencoba keterampilan ini. Lalu saya menggunakan tajam pemburu musuh Asteris. Dalam sekejap, saya membunuh keempat pemain tersebut. Saat itu, asisten kecil mengingatkan saya, posisi Anda telah disiarkan langsung oleh sistem. Harap siap untuk bertarung. Selanjutnya, saya hanya perlu menunggu di sini. 2,5 jam kemudian, saya membunuh ratusan pemain. Perlengkapan yang dijatuhkan oleh pemain sudah memenuhi tanah. Saat itu, seorang pemain tiba di lokasi dan terkejut. Ini dia, saya akan kaya. Ini kesempatan saya untuk kaya raya dalam semalam. Saat itu, dia terlalu fokus pada perlengkapan di depannya dan lupa memeriksa peta. Saat dia terjebak dalam kebingungannya, saya langsung menyerang. Ketika dia sadar, sudah terlambat, serangan saya langsung membunuhnya. Tanpa sadar, saya sudah membunuh 444 pemain. Saat itu, saya membuka buku telepon game. Saya mengirimkan koordinat ke adik saya, Afei, agar segera datang. 2,5 menit kemudian, Afei benar-benar terkejut. Astaga, saudaraku, kamu sudah membunuh berapa banyak pemain? Dia adalah tengkorak kecil yang compang camping. Selamat, kamu punya pacar jenius yang bisa membunuh bos level epic dalam sekejap. Tapi satu adalah bos yang dibatasi dalam game, dan yang lainnya adalah pemain jenius dalam game. Keduanya, meski berbeda, memiliki jalan hidup yang unik. Segera setelah itu, keduanya melepaskan semua kekuatan mereka dan mulai bertarung. Tadi saya sedang bersembunyi di atas pohon dan terus menunggu. Tiba-tiba saya memperhatikan seorang gadis yang berhasil mengalahkan bos level 15 sendirian. Dengan menggunakan asisten sistem, saya memeriksa informasi tersebut. Ternyata gadis ini adalah seorang pemilik profesi tersembunyi, Kesatria Cahaya Bulan. Dan karena baru saja mengalahkan bos, levelnya langsung naik menjadi level 18. Dia juga mendapatkan gelang level 15 yang disebut Hati Penolakan, level legendaris. Gelang ini memiliki atribut tambahan yang meningkatkan semua statistik pemain sebesar 0.
ZD. Selain itu, saat diserang, ada 20% kemungkinan untuk meningkatkan 20 poin ketahanan. Melihat kejadian ini dari atas pohon, saya langsung merasa tertarik. Ini adalah pertama kalinya saya melihat pemain yang bisa mengalahkan bos level epic seperti itu. Tiba-tiba Luna menyadari ada seseorang yang mendekat. Sekejap kemudian, 3 pemain dengan penampilan menjijikkan keluar dari semak-semak. Pemimpin mereka, pria dengan rambut hidung panjang, langsung mengancam. Serahkan peralatan ungu yang kamu dapatkan tadi, atau kami akan membunuhmu. Mendengar itu, Luna hanya tersenyum dingin. Kalau berani, ambil saja dari tanganku. Setelah kata-kata itu keluar, 2 orang pengawal langsung mendekatinya dengan senjata terhunus. Namun, begitu pedang Luna terhunus, kedua pengawal itu langsung tertelan oleh ratusan cahaya pedang yang menyilaukan. Melihat itu, pria dengan rambut hidung panjang langsung sadar bahwa dia telah menendang papan baja. Tapi dia tetap berusaha tampil tenang dan berkata, "Aku ini anggota inti dari Guild Sombong. Jika kau berani menyentuhku." Namun, sebelum kata-katanya selesai, kepalanya sudah terpotong oleh cahaya pedang. Setelah mengatasi ketiga orang, Luna tiba-tiba berbicara, "Kamu sudah cukup menonton." Mendengar itu, aku pun tidak lagi menyembunyikan diri, segera melompat turun dari pohon. Saat itu, bahkan udara di sekitar kami dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat. Namun, tepat saat kami bersiap untuk bergerak dan menyelesaikan lawan, tiba-tiba, 2 kekuatan muncul di sekitar. Di satu sisi adalah orang-orang dari Guild Sombong, di sisi lain adalah para pemain yang sedang memburu bos. Melihat situasi ini, aku dan Luna langsung berhenti bergerak. Kemudian, setelah saling memandang, kami berdua lari ke arah yang berlawanan. Aku melarikan diri dari kerumunan Guild Sombong, sedangkan Luna melarikan diri dari kelompok pemburu bos. Melihat pemandangan ini, kedua pihak langsung bersiap mengejar target. Namun, kedua kelompok bertabrakan langsung, masing-masing tidak memberi jalan. Akhirnya menyebabkan pertempuran besar. Namun, pada saat itu, aku dan Luna kembali berbalik. Sekejap mata, kedua pihak mengalami kerugian besar. Mereka mulai melakukan serangan tanpa pandang bulu untuk membalas. Sejenak, semua orang hanya tersisa sedikit nyawa. Melihat situasi ini, aku langsung menggunakan tajam pemburu musuh. Dalam kabut, teriakan-teriakan kesakitan terus bergema di hutan. Dalam sekejap, jumlah orang yang aku bunuh mencapai 999. Selanjutnya adalah pertarungan antara aku dan Luna. Detik berikutnya, tubuh kami melesat menuju satu sama lain. Dengan suara benturan keras, kami bertabrakan. Sistem mengirimkan suara pemberitahuan. "Selamat, Anda telah menyelesaikan misi pencapaian acak. Membunuh 1000 pemain." Sementara itu, di dunia nyata, Bai Xiaoyu melepas helm permainan. Kemudian mengeluarkan buku kecil dan mulai mencatat. Catatan itu berisi atribut dan keterampilanku. Apakah bos ini telah memperoleh kecerdasan? Baru saja, setelah aku membunuh Bai Xiaoyu, aku menyelesaikan misi pencapaian 1000 pembunuhan. Hadiah, peralatan tingkat mitos, anting-anting ilusi dewa, memungkinkan pemakainya untuk mengubah ras mereka sesuka hati, dan memberikan pasif ras serta penguasaan bahasa. Selamat, Anda telah menyelesaikan acara Badai Pahlawan. Mendapatkan 1000 poin kontribusi. Pengalaman yang diberikan membuatku naik level ke-21. Anda telah mempelajari keterampilan rendahan ledakan pedang. Mengaktifkan keterampilan ini akan memperkuat serangan dasar berikutnya, memberikan 180% kerusakan fisik pada target, dan memiliki peluang 20% untuk membuatnya masuk terang Taimet Mau. Ketika saya kembali teleport ke arena Badai Pahlawan, semua penonton di dalam arena bersorak riang. Dari pemain biasa yang tidak penting, menjadi juara arena Badai Pahlawan sekarang. Serangkaian pencapaian ini membuat namaku terkenal di seluruh benua. Melihat pemandangan ini, Zhuang Huaisui berbalik marah dan pergi. Namun, sudut bibir Wu Yu sedikit terangkat. Cukup baik, setidaknya tidak membuat saya malu. Setelah itu, dia mengambil cincin giok dan langsung membuka portal dimensi di tempat. Ikuti saya. Beberapa saat kemudian, di dalam tempat rahasia kolam darah di kota Blood Moon, 2 sosok muncul keluar dari celah dimensi. Namun, pemandangan di depan mata membuat saya terkejut. Melihat ekspresi saya yang tidak tahu apa-apa, Wu Yu langsung memberi penjelasan. Atribut pemain tergantung pada darah dan peringkat perlengkapan mereka, dan darahmu adalah kualitas yang paling rendah. Namun, kolam darah ini dapat membantumu evolusi darah. Tapi seberapa banyak evolusi itu tergantung pada keberuntunganmu. Sementara itu, Zhuang Huaisui di dalam bak Nguyetung masih sangat marah. Jika bukan karena si sampah dari klan singa gila itu tidak berguna, saya juga tidak akan malu di depan begitu banyak orang. Namun, seorang pria tua di sampingnya berkata bahwa ini tidak sepenuhnya buruk. Sebenarnya, klan singa gila sudah berniat menjalin hubungan baik dengan Tuan. Sekarang, demi melindungi keturunan mereka, Tuan rela terluka. Hal ini pasti akan membuat mereka semakin setia. Tentang Wu Yu, meskipun di permukaan tidak bisa berbuat banyak padanya, namun, saya punya cara untuk membuatnya marah. Lalu, dia menceritakan seluruh rencana kepada Zhuang Huaisui. Zhuang Huaisui langsung menyetujui strategi itu begitu mendengarnya. Di sisi lain, saya sudah mulai menyerap kekuatan dari kolam darah. Dan kecepatan penyerapan saya membuat Wu Yu terkesan. Namun, pada saat itu, pasukan penjaga kota tiba-tiba datang.
Mereka mengatakan bahwa itu adalah perintah dari wali kota untuk segera memanggil Wu Yu kembali ke kota utama. Wu Yu awalnya berniat untuk menunda beberapa hari. Namun, sang kapten langsung mengeluarkan segel darah wali kota untuk menekan Wu Yu. Pelaku yang melawan perintah akan dibunuh tanpa ampun. Melihat tanda perintah itu, Wu Yu akhirnya berhenti melawan. Namun sebelum pergi, dia masih berpesan agar saya berhati-hati. Saat berikutnya, kecepatan penyerapan kekuatan kolam darah meningkat lebih cepat. Pada waktu yang sama, sebuah pusaran energi terbentuk di atas kepala saya. Sebuah bola cahaya emas juga mulai terbentuk perlahan. Seiring berjalannya waktu, energi ini mulai membungkus tubuh saya. Sementara itu, di puncak gunung muncul beberapa sosok. Mereka adalah pasukan bayangan yang dikirim oleh Zhuang Huaisui untuk melaksanakan misi pembunuhan. Begitu pemimpin memberi perintah, semua pembunuh menyerang bola cahaya di pusat kolam darah. Namun, di dalam bola cahaya tersebut, sepasang mata yang tajam tiba-tiba terbuka lebar. Tadi, pasukan pembunuh yang dikirim oleh Zhuang Huaisui mencoba mengepung saya. Ketika mereka memotong bola energi evolusi, mereka mendapati bola tersebut tidak bergerak sama sekali. Saat mereka bingung dengan energi yang tidak dikenal ini, sebuah sosok muncul perlahan dari bola energi kolam darah. Sementara itu, Wu Yu yang sedang menuju kota utama tiba-tiba berhenti. Dia duduk tegak di atas batu, memandang ke arah kolam darah. Semua prajurit di sekitarnya tampak bingung. Hehe, sepertinya pertunjukan besar akan segera dimulai. Sementara itu, para pembunuh yang tadi menyerang bola energi masih terdiam di tempat. Kenapa aku sudah memotongnya, tapi tidak bisa memotong masuk? Pada saat itu, energi yang mengerikan mulai menyebar ke sekeliling. Seorang pria dengan tanduk setan muncul di depan mata semua orang. Dan dia adalah tengkorak kecil setelah evolusi. Pembunuh di sampingnya sudah terlambat untuk bereaksi. Mereka langsung kehilangan kepala dalam sekejap. Pemimpin pembunuh sangat terkejut saat itu. Namun dia masih bisa tetap tenang. Dia segera mengumpulkan pembunuh lainnya dan mengubah strategi untuk menyerang saya. Menghadapi serangan dari belasan orang, saya tetap tidak bergerak sedikit pun. Saya hanya menghindari beberapa tebasan mereka. Dan dalam sekejap, saya menembus dada beberapa dari mereka. Melihat pemandangan ini, pemimpin pembunuh sangat marah. Dia melancarkan serangan bertubi-tubi dengan skill Shadow Flash Slash. Ketika dia mengira serangan terakhirnya pasti akan tepat sasaran, saya justru menunjukkan ekspresi meremehkan. Tindakan ini membuat hati pemimpin pembunuh hancur. Sekejap kemudian, saya memotong lengan kiri dia dengan pedang saya, memaksanya segera menjauh dari saya. Sial, informasi salah, target terlalu kuat. Dulu, pasukan bayangan adalah tim pembunuh terkuat di bawah komando Zhuang Huaisui. Namun sekarang mereka terpojok oleh tengkorak kecil ini. Sepertinya tidak ada pilihan selain menggunakan jurus itu. Seni rahasia, persembahan darah, anak-anak, tugas lebih penting dari segalanya. Berikan pengorbanan, lihatlah. Para pembunuh dengan rela hati menusukkan pedang mereka ke tubuh mereka sendiri. Mereka mengalirkan semua energi kepada pemimpin pembunuh. Pemimpin yang menerima energi persembahan itu tampak seperti iblis hijau yang sangat kejam. Saya hanya tersenyum melihat pemandangan ini. Kemudian, kedua pihak melepaskan serangan mematikan yang menentukan hidup dan mati. Ketika saya meluncur, saya sudah mengubah tubuh sebelah kanan saya menjadi. Tampaklah, iblis hijau mengumpulkan energi dan mengayunkan pedangnya ke depan. Namun saya merendahkan tubuh dan dengan gesit menghindar. Detik berikutnya, bayangan seperti setan melintas di depan tubuhnya. Iblis hijau itu tidak akan mengerti hingga saat kematiannya. Bagaimana makhluk kecil ini begitu kuat? Tiba-tiba terdengar suara tepuk tangan. Wu Yu juga tiba di depan saya dari lereng gunung tadi. Sepertinya kamu mendapatkan banyak dari Feng Yunjie, ya? Namun, begitu dia berdiri di depan saya, Wu Yu tiba-tiba diam dan menatap saya. Matanya langsung tertuju pada bagian bawah saya. Tak disangka, setelah berubah menjadi manusia, Tundun juga terlihat lebih kekar, ya? Karena dia menyentuh bagian bawah saya pun merasa malu dan cepat-cepat menutupi diri. Tindakan saya membuat Wu Yu puas. Apa yang kamu inginkan? Aku akan memenuhi satu keinginanmu. Dan saya tidak melupakan tujuan saya masuk ke dalam permainan Huan Yue. Langsung hoi tentang keberadaan kakak besar Han Yixiao. Mendengar itu, Wu Yu menutup matanya dan menghela napas panjang. Han Yixiao, dia sudah. Begitu kata-kata itu keluar, suasana langsung menjadi hening. Luli menekan emosinya dan bertanya pada Wu Yu, apa yang sebenarnya terjadi? Namun, Wu Yu tidak langsung menjawab pertanyaannya. Melainkan, pandangannya beralih ke tinju Luli yang gemetar. Aku bisa memberitahumu, tapi kau harus jawab dulu. Sejak pertama kali mendengar nama Han Yixiao di atas menara Feng Yun, kau sering menatapku. Lalu kau berusaha menarik perhatianku. Semua itu untuk mendekatiku dan mencari tahu tentang muridku. Jadi, siapa kamu bagi dia? Luli menekan emosinya dan dengan susah payah mengucapkan beberapa kata. Dia adalah kakakku, mengingat masa kecil di panti asuhan. Diri dan adik kecil Afei sering dibuli oleh orang lain. Yang memimpin mereka, si rambut keriting. Karena dia anak dari kepala panti asuhan. Mencuri satu-satunya barang yang ditinggalkan ibu Afei untuknya. Meskipun Afei memohon dengan keras agar si rambut keriting mengembalikan kelinci itu. Si rambut keriting tidak peduli sama sekali. Sebaliknya, dia dengan kasar merobek boneka kelinci itu. Luli yang melihatnya tidak dapat menahan diri lagi.
Dia mengeluarkan sebuah pena tajam dari saku untuk mencoba merebutnya kembali. Anak-anak, jangan ditiru. Pada saat boneka kelinci itu robek, seorang anak laki-laki besar turun dari langit dengan sapu, dan memukul keras di kepala si rambut keriting. Kemudian dia melampiaskan pukulan pada si rambut keriting dan dua temannya. Setelah pertempuran itu, Luli dan dua temannya berhasil menjadi saudara baik. Namun kini dia mendengar kabar bahwa kakak besar mereka mungkin sudah meninggal. Hatinya tiba-tiba terasa sangat tidak nyaman. Mendengar itu, Wu Yu juga teringat kembali kenangan tentang Han Yixiao. Han Yixiao yang baru saja bergabung dengan sekte itu bertanya apakah dia bisa memberinya sedikit. Wu Yu pun bingung, mengapa muridku masih membutuhkan perlengkapan biasa? Mendengar itu, Han Yixiao hanya berkata bahwa dia masih memiliki dua adik. Sebagai kakak besar, dia harus memberikan yang terbaik untuk adik-adiknya. Hal ini pun membuktikan kata-kata Luli benar. Wu Yu kemudian memberitahunya bahwa kakak besar mereka hilang di neraka tanpa akhir. Pada hari itu, Han Yixiao juga ikut serta dalam acara di Menara Feng Yun. Dan dengan momen 10 kemenangan berturut-turut, dia menjadi raja bertahan juara. Setelah 10 kemenangan berturut-turut, dia melanjutkan untuk memasuki ujian Feng Yun seperti peserta lainnya. Namun, dia sudah berada di sana selama 2,5 hari tanpa kembali. Sedangkan waktu misi di ujian Feng Yun hanya 1 hari. Wu Yu melakukan penyelidikan lama, dan akhirnya menemukan tempat terakhir dia muncul, yang disebut neraka tanpa akhir. Namun meskipun mengetahui nama neraka tanpa akhir, tidak ada cara untuk melakukan teleportasi ke tempat itu. Dunia di sana terhalang oleh kekuatan yang tak tampak. Mendengar itu, Luli berpikir sejenak. Lalu dia segera memanggil asisten Cece untuk mencari informasi tentang neraka tanpa akhir. Sistem Cece, yang mengetahui segalanya di dalam permainan Huan Yu, menunjukkan hasil yang juga menunjukkan kesalahan data. Kemudian, Luli membuka panel database. Dia beralih ke tampilan input manual, lalu memasukkan kata sandi internal perusahaan sebelumnya. Nomor 1208 sedang mengakses database. Saat itu, tubuh Luli dikelilingi oleh deretan kode-kode. Segera, dia mengambil kode neraka tanpa akhir dari database. Namun, panel yang muncul di depan Luli membuatnya berkeringat dingin. Pelanggaran ilegal, Anda akan dikeluarkan secara paksa. Kemudian, Luli mencoba membuka kode sumber. Namun di sekelilingnya terdengar bunyi peringatan yang terus-menerus. Dengan begitu, Luli dipaksa untuk dipindahkan keluar. Ini tidak mungkin, bahkan kode sumber pun gagal dan telah dimodifikasi. Sepertinya saya harus pergi ke tempat itu untuk menyelidiki lebih lanjut. Kemudian, Luli bertanya kepada Wu Yu bagaimana cara pergi ke dunia itu. Pada saat itu, Cece tiba-tiba menjawab terlebih dahulu. Cara kembali ke dunia pemain. Cece tahu. Loh, saat itu, seperti Cece memberitahuku ada cara lain untuk masuk ke dunia pemain. Aku segera memberitahu Wu Yu tentang hal ini dan mengucapkan selamat tinggal. Karena kau bersikeras begitu, aku akan menunggu kabar baik darimu di sini. Sementara itu, di dunia pemain, terdengar ledakan hebat yang langsung membunuh beberapa monster. Yang melepaskan keterampilan ini adalah adik ketiga, Afei. Merasa seperti naik level bersama 3 gadis. Dia merasakan kecepatan yang luar biasa. 3 gadis itu masing-masing memanggil Afei GG, membuatnya merasa tak bisa berhenti. Dari mulut mereka, dia juga mengetahui bahwa ada seorang pedagang perlengkapan di sekitar sini. Maka dia pun mengikuti ketiga gadis itu untuk mencari pedagang yang dimaksud. Namun, di tengah perjalanan, mereka dikepung oleh sekelompok pemain. 3 orang yang memimpin kelompok itu melihat Afei seperti melihat domba gemuk. Bagaimanapun, Afei dulu adalah satu-satunya yang menyapu habis perlengkapan milik ratusan orang. Melihat situasi ini, Afei buru-buru melindungi ketiga gadis itu di belakangnya. Namun, detik berikutnya, ketiga gadis itu tiba-tiba menunjukkan tatapan tajam. Kemudian, 3 serangan tajam menghantam keras punggungnya. Saat itu, dia baru sadar bahwa semuanya adalah jebakan yang dibuat oleh ketiga gadis itu. Mereka semua adalah anggota dari Guild Mianzi. 3 gadis itu berperan sebagai umpan untuk memancing ikan besar. Kemudian mereka akan menguras semua perlengkapan dan emas yang ada di tubuhnya. 3 orang lainnya berperan sebagai tangan-tangan yang menyerang. Mendengar kebenarannya, Afei langsung marah. Menipu uang itu satu hal, tapi menipu perasaan saya tidak akan dimaafkan. Cinta sejati tak terkalahkan. Melihat Afei yang tidak berniat bekerja sama, orang-orang dari Guild Mianzi pun merasa. Mereka pun berniat menggunakan kekuatan untuk merebutnya secara paksa. Namun, 2 orang yang memimpin langsung terhempas oleh Afei. Namun, lebih banyak pemain datang menyerang dari belakangnya. Melihat situasi ini, Afei menggunakan keterampilan telapak api untuk mendorong beberapa orang mundur. Namun, pada saat itu, sebuah anak panah tiba-tiba melesat menuju kepalanya. Untungnya, dia cepat bereaksi dan menahannya dengan tangan. Namun, dia masih terdorong mundur beberapa meter oleh panah itu. Si rubah kecil memanfaatkan kesempatan itu dan langsung menyerang Afei. Sekejap kemudian, serangan mereka saling bertubrukan dengan keras. Namun, Afei yang mana empnya hampir habis jelas kalah telak. Sedangkan si gadis malah mengeluarkan obat biru yang dia beri dan menyombongkannya di depan Afei. Kakak sudah memberikan semua obat biru yang dia miliki ke orang lain loh. Ayo, serahkan perlengkapan yang sudah kamu rampok. Kalau kakak tidak bekerja sama,
Kami akan terus menjaga pintu, sampai kami menghabiskan semua barang yang ada di dalam ranselmu. Mendengar kata-kata ini, Afei tahu dirinya pasti sudah terjebak. Maka Afei pun mulai melontarkan kata-kata kasar, melepaskan amarah yang ada di dalam hatinya. Dalam waktu singkat, 100 kalimat klasik yang penuh kemarahan menggema di seluruh tempat. Sementara itu, Afei berdiri diam di tempat, menunggu kematian dengan tenang. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di belakangnya. Sekejap kemudian, beberapa luka mematikan muncul di tubuh pria berkacamata itu. Berani mengincar adikku.